Karena di dalam salah satu 10 perintah Allah, cintailah sesamamu manusia seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Mencintai sesama manusia Seperti mencintai dirimu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan dialog kerukunan bersama tokoh agama. Dialog ini merupakan kerjasama antara Forum Kerukunan Umat Beragama Kalimantan Barat, YIN Pontianak, dan Kementerian Agama Wilayah Kalimantan Barat. Sahabat kerukunan di Kalimantan Barat yang berbahagia, pada kali ini kita ketemu dengan tokoh agama yang mewakili KWI Pak Liong ya, Konferensi Wali Gereja Indonesia. Terima kasih Pak Liong sudah hadir di tengah-tengah kita. Diskusi ini nanti disaksikan oleh seluruh masyarakat Kalimantan Barat, Pak Liong, terutama para pengurus FKUB di 14 kabupaten kota. Saya ingin menyapa dulu seluruh pengurus dan anggota FKUB di 14 kabupaten kota. Dialog ini bisa ditonton di channel YouTube FKUB, channel YouTube channel YouTube Kementerian Agama Wilayah Kalimantan Barat, dan channel YouTube YIN Pontianak. Pak Liong, apa kabar nih? Kabar baik Pak. Alhamdulillah Pak Liong ya. Sehat Pak Liong ya? Ya sehat. Pak Liong ini sudah sepuh tapi kelihatan terus sehat ya. Mudah-mudahan sehat. Semoga sehat-sehat terus ya, Pak ya. Amin, Berkah Pak ya. Ya. Pak Liong, kita mau diskusi soal ini Pak Liong, soal seputar kerukunan Pak Liong ya. Ya. Ini kan bangsa kita, negara kita ini kan belakangan ini diterpa banyak isu yang bisa memicu pertengkaran, bisa memicu perselisihan dan seterusnya. Bahkan banyak narasi-narasi tentang radikalisme, kekerasan di mana-mana, dan itu relatif bisa mengancam persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa. Nah, kira-kira menurut Pak Liong yang dari sisi keajaran Katolik menyikapi isu-isu seperti ini bagaimana nih Pak Liong? Yang pertama tentunya saya ucapkan terima kasih ke pihak YIN yang bekerja sama dengan FKUB dan Kementerian Agama Provinsi. Teman-teman juga dari FKUB Kabupaten Kota, selamat malam juga untuk teman-teman semua. Tentunya dari pihak Katolik menyikapi suasana saat ini ya, terutama memperdalam iman Katolik itu sendiri. Memperdalam iman Katolik ya. Bagaimana iman Katolik itu bahwa kita menghadapi apapun, ancaman apapun, kita tetap berpatokan kepada kita kasih. Iya. Jadi kasih itu kan sabar. Iya. Mahmud. Jadi apapun yang terjadi kita nggak bisa ini. Jadi tetap kita bagaimanapun kita tetap, kalau iman kita sudah betul-betul, kita ada pun apapun yang kita hadapi, kecuali sudah terpaksa lah. Tapi kalau betul-betul memang mengimani Katolik, apapun yang dihadapi itu tidak ada masalah gitu. Kalau seseorang mengimani Katolik, yang keluar kasih Pak Liong. Ya. Jadi kasih ini yang membentengi, yang memfilter umat-umat agar jangan terprovokasi ya kepada hal-hal yang sifatnya mungkin intoleransi, sifat-sifat yang radikalisme. Nah ini yang bisa kita harapkan. Dan ini tentunya peranan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh teman-teman di FKUB Kabupaten Kota juga yang bisa memberikan sosialisasi misalnya ke kecamatan-kecamatan juga
juga. kecamatan ya. Sampai masyarakat yang paling grassroots lah ya. Ya. Nah, itu ajaran yang paling inti di dalam Katolik itu kasih Pak Iya, Yong ya. iya, Nah, kasih itulah yang kemudian bisa dicerminkan dalam perilaku sehari-hari. Nah, ini kan apakah gini Pak Leong, Katolik itu punya doktrin inti tentang kasih, itu gimana menerapkannya dalam konteks berbangsa dan bernegara? Kan kita ini kan beragam, majemuk dan seterusnya. Gimana konsep kasih ini Betul, bisa sama. diterapkan? Jadi saya pikir ya sama di dalam sendiri Katolik sendiri dengan sesama agama yang lain juga wajib juga dia menghormati yang lain juga karena kita ini merupakan keluarga dalam satu negara, berarti ya kita harus saling toleransi, saling rukun, saling kerjasama, saling membantu, saling menolong satu dengan lain. Di dalam satu negara ini kita anggap sebenarnya kita satu keluarga. Satu keluarga. Kalau kita sudah berpikir begitu, kita nggak ada lain. Jadi kita saling membantu. Apa itu? Ini yang paling pokok. Karena di dalam salah satu 10 perintah Allah, cintailah sesamamu manusia seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Mencintai sesama manusia seperti mencintai dirimu sendiri. Ya. Itu yang paling inti ya Pak Leong, dalam ajaran. Berarti kan tidak ada kita harus benci dengan orang itu. Nah, justru itulah yang paling ini kan hakiki. Jadi doktrin kasih itu bisa melintas batas Pak Leong ya. Artinya tidak mengenal latar belakang agama, tidak mengenal latar belakang etnis, bersifat universal. Kalau sampai seluruh dunia pun kita wajib. Kira-kira gitu. Nah, kan sebagai lembaga agama Pak Leong, organisasi keagamaan seperti KWI itu, mungkin di dalam keorganisasian itu punya langkah-langkah strategis Pak Leong untuk bagaimana mempersatukan ya, baik di internal Katolik sendiri atau di luar itu dalam konteks berbangsa dan bernegara. Ya, memang kita juga selain memperdalam agama Katolik, juga mereka juga harus mengerti tentang kenegaraan juga. Itu perlu juga wawasan itu, karena seperti Pancasila kalau mereka juga harus juga bisa menghayati sebagai warga negara sebagai warga negara dia juga harus karena kalau Katolik itu punya prinsip 100% Pancasila, 100% Katolik Pak. Udah memang itu. Iman Katolik 100%. Pancasila percaya 100%. Kepada Pancasila sebagai warga negara 100%, Pak. Itu nggak boleh didiskon Pak. Nggak ada diskon ya, harus 100% ya. Penting juga ya mengimani ajaran Katolik 100%, mempercayai Pancasila sebagai dasar negara karena ikatan warga negara mesti juga 100%. Pak. Karena memang Pancasila untuk semua agama, semua golongan, semua kalangan. Pancasila milik bersama, apapun agama, golongan, etnis dan seterusnya. Nah, hal lain Pak Leong yang mungkin hari ini kita perlu mendapat perhatian dari semua agama Pak Leong ya, tokoh-tokoh agama terutama, wabil khusus ini para pengurus FKUB di provinsi dan di 14 kabupaten kota. Itu kan sekarang banyak sekali berita-berita ya atau narasi-narasi di sosial media yang kadang-kadang juga otoritas beritanya atau sumbernya juga kadang-kadang suka nggak jelas. Itu pula yang kemudian sering memicu iya kan, pertengkaran di wilayah yang fisik ya. Itu gimana Pak Leong mencikapi dunia baru ini? Ya mungkin mereka juga harus tahu juga kan, karena mungkin katakanlah di Indonesia ini kan ada orang-orang yang intoleransi, yang ingin menebarkan kebencian. Ini juga mereka harus waspada juga. Jangan sampai mereka terprovokasi, terpancing dengan hal-hal yang demikian. Itu mereka juga perlu kita berikan semacam pengetahuan mereka juga lah kan, bahwa tidak semua orang itu kita generasikan semua itu jelek semua yang itu kan, karena mungkin juga orang yang menegak itu hanya nggak tahu juga Pak kan. Jadi
Jadi kita juga harus hati-hati. Jadi kalau ada informasi yang begitu, ya cukup kita tahu aja, nggak perlu kita sebar, nggak perlu kita ya, karena yang bisa bikin berlebar itu Pak, mendapatkan isu-isu ini nanti diperbuatkan lain lagi ke teman-teman. Nah ini yang padahal belum dibaca, belum dibaca, dan orang lain belum tahu apa penafsirannya juga beda Pak. Jadi kadang-kadang itu yang ada yang emosionalnya masih istilahnya masih labil lah, itu yang kadang-kadang bisa memicu orang lain ngomong yang lagi. Nah ini yang perlu kita antisipasi, mungkin di setiap media sosial, apakah di grup WA, itu harus ada teman-teman yang mungkin bisa menetralisir, memberikan penjelasan bahwa kita memang harus hidup rukun, harus hidup toleransi. Ya, itu yang memang harus kita istilahnya kita sosialisasikan kepada teman-teman semua. Saling mengingatkan satu dengan yang lainnya Pak. Karena kerukunan itu modal sosial yang paling mahal dan paling berharga di dalam mewujudkan kesejahteraan pada dalam membangun bangsa, membangun daerah. Kalau pondasi sosialnya nggak harmoni dan nggak rukun, bagaimana bisa membangun? Sehingga kerukunan adalah milik bersama. Dan Kalbar ini kan tahun ini kalau nggak salah ada ini Pak ya, hajatan politik demokrasi yang pilkada langsung tuh biasanya nggak hanya di Kalbar, di tempat-tempat lain, di daerah-daerah lain itu biasanya ada tuh politisi-politisi yang memanfaatkan katakanlah sentimen agama untuk kepentingan politik individunya atau kelompoknya atau golongannya. Nah ini menyikapi fenomena yang seperti itu. Gimana Pak orang diingatkan supaya kembali pada iman Katolik, antara politik dan agama itu sesuatu yang berbeda, punya tujuan yang berbeda, nggak bisa saling memanfaatkan untuk kepentingan yang bersifat jangka pendek gitu. Jadi memang kita kan ada beda juga. Kalau yang milik hak Tuhan itu kita berikan kepada Tuhan. Hak kaisar istilahnya atau hak negara memang harus kita berikan milik negara. Tuhan kembali kepada Tuhan. Iya Tuhan kan ada itu kan juga ada ajaran juga seperti itu ada, Pak ya. Jadi itu tetap gitu. Contohnya gimana tuh Pak Leong? Kalau misalnya kita sebagai warga negara kita tetap harus Pancasila itu yang mau kita ini kan. Makanya saya bilang tadi Pancasila harus 100% kan. Tapi hak kepada Tuhan kita harus melaksanakan perintahnya atau firman-Nya Pak. Jadi itu harus 100% juga itu yang harus kita laksanakan. Jadi hak kita itu kewajiban kita untuk melaksanakan itu tetap. Kalau itu sudah jalan dua-duanya akan ada masalah itu Pak. Kalau dalam doktrin Islam itu kalau ngurus dunia yang serius, ngurus akhirat juga yang serius. Dua-duanya harus diurus secara serius gitu ya. Kira-kira gitu ya. Nah, ini terakhir Pak Leong mungkin untuk umat Katolik dan mungkin untuk umat agama-agama yang lain, kita sebagai warga negara dalam berbangsa dan bernegara tentu punya rambu-rambunya sendiri. Ketika kita sedang beragama juga tadi seperti yang Pak Leong bilang, ya hak Tuhan dikembalikan kepada Tuhan, ya hak negara dikembalikan kepada negara. Ini pesan-pesan apa yang bisa Pak Leong bagi ke kita dan pemirsa yang nonton di channel ini? Yang pasti kita harus bisa di dalam diri kita masing-masing bisa menanamkan, bisa menghormati semua orang, apakah itu agama ataupun suku ataupun apa gitu. Nah, kemudian juga memang harus menanamkan rasa cinta kasih terhadap semua orang. Bukan hanya saya kelompok sendiri, tapi dengan semua orang. Nah, karena itu memang sudah katakanlah tadi sudah memang kewajiban kita kepada yang di atas sana, kita harus berbuat baik, harus cinta kasih kepada semua orang. Nah, ini oleh karena itu dalam hal kita menyikapi yang sifatnya intoleransi, yang paham-paham yang radikalisme, nah ini kita juga harus hati-hati. Jadi kalau di media sosial mungkin kita
mendengar atau apa yang itu tidak perlu kita tanggapi, tidak tahu kita kirim kepada itu, tidak perlu lah, hanya untuk bisa dikonsumsi sendiri, karena tidak semua orang bisa menerima apa yang disampaikan. Itu yang perlu kita. Oleh karena itu kita masing-masing mempertebal iman kita. Karena kalau kita sudah tebal iman, pasti kita sudah bisa pribadi kita masing-masing sudah bisa memfilter daripada hal-hal supaya tidak terpengaruh, ya. Itu yang paling penting menurut kita. Karena kalau kita sudah betul-betul memahami bahwa rukun itu indah, misalnya itu damai, kemudian toleransi itu juga membuat kita tenang, damai, juga melaksanakan pembangunan juga kita lebih lancar begitu. Itu kita yakin semua akan berjalan dengan lancar. Tapi kalau kita misalnya saling curiga, saling membenci, tidak toleransi, ya itu justru akan menambah hal-hal yang hubungan yang tidak baik satu dengan yang lainnya. Mungkin itu yang mungkin saya baik Pak Leong, meskipun tentu ajaran-ajaran agama itu baik Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, memang kadang-kadang secara ideal itu mudah kita khutbahkan gitu Pak Leong ya. Kalau kita bicara cinta kasih di gereja itu rasanya nyaman aja Pak Leong, sama dengan di Islam bicara tentang rahmatan lil alamin, kalau bicaranya di masjid tuh rasanya sejuk aja. Tapi justru tantangannya adalah ketika ajaran-ajaran ideal seperti cinta kasih itu bagaimana dia hidup di tengah-tengah masyarakat. Itu tantangan yang nggak gampang. Tetapi mungkin barangkali kuncinya kalau kita sudah memiliki iman Katolik yang 100% tadi itu, ya kan, itu bisa mempengaruhi tindakan sosial kita supaya antara pikiran tentang cinta kasih itu benar-benar hidup di tengah-tengah masyarakat. Sahabat kerukunan di Kalimantan Barat, para pengurus dan anggota FKUB di 14 kabupaten provinsi, dan semua yang menonton di channel FKUB provinsi, Kementerian Agama Wilayah Kalimantan Barat dan YN Pontianak, ini dialog yang sangat menyejukkan. Selain ruangannya sejuk paling, tapi dialog juga sangat sejuk, dan mudah-mudahan ini memberikan pengaruh kepada kita untuk selalu menjaga kerukunan, menjaga kedamaian, menjaga persatuan, memaksimalkan iman di masing-masing keyakinannya, dan memaksimalkan untuk tertib sebagai warga negara dengan payung yang sudah jelas dan disepakati. Sampai jumpa di sesi-sesi dialog yang akan datang, yang pasti akan banyak hal yang menarik yang bisa kita dapatkan. Sampai di sini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera.